تنتقي حبها من غير اختيار كل التباريك تجري لها الهوى بها كل الدعاء منا. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, dari mana asal usul Jibril dan berapa umurnya? Jibril alaihi salam itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat yang Allah ciptakan tentunya dari cahaya. Karena sudah sangat diketahui bahwa para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, dan itu adalah sesuatu yang sangat agung. Malaikat diberikan akal tetapi tidak diberikan nafsu, maka mereka adalah makhluk Allah yang paling taat, yang tidak akan pernah menentang apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka akan mereka kerjakan persis 100% seperti apa yang diperintahkan kepada mereka. Kofizen semuanya, dalam satu riwayat ini pernah dikutip oleh Ustadz Hanan Attaqi, maka kita juga akan sedikit melihat apakah benar ini adalah hadis sahih atau riwayat ini sahih. Ya, perhatikan baik-baik. Dikatakan bahwa ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, berapakah umurmu?" Kemudian Jibril alaihissalam menjawab pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ada satu bintang yang bintang itu munculnya 7.000 tahun sekali. Bintang itu sangat indah sekali, dan aku telah melihat bintang itu sebanyak 72.000 kali." Jadi umurnya Jibril adalah 70.000 dikali 72.000, ya sekitar 4 miliaran tahun lah gitu kan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ketahuilah Jibril, wahai, apa yang engkau lihat dari bintang yang bersinar indah itu adalah nurku, artinya cahayaku." Nah, Kofizen semuanya, ternyata hadis ini adalah hadis yang maudhu, bukan lagi hadis yang dhaif, tetapi hadis maudhu. Hadis ini diriwayatkan dari kalangan orang-orang sufi yang sufinya sudah keterlaluan sesatnya. Mohon maaf ya, bukan sufi yang lurus, tetapi sufi yang sesat. Sufi yang mereka itu sudah keluar dari jalur. Mereka membuat hadis-hadis palsu, kemudian hadis-hadis itu disebarkan atas nama Rasulullah SAW, dan itu menunjukkan bahwa nurnya Nabi Muhammad SAW lebih tua daripada Jibril alaihissalam. Hadis ini betul-betul maudhu. Syekh Al-Ghamiri mengatakan hadis ini maudhu dan ditulis dalam kitabnya. Itu sudah diketahui. Jadi Kofizen semuanya, hadis ini tidak akan pernah kita dapati di dalam hadis-hadis sahih manapun, riwayat-riwayat sahih manapun. Karena memang hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang maudhu bahkan. Makanya kalau kita cari hadis ini di dalam kitab manapun, ya kita nggak akan ketemu, karena memang maudhu. Kitab-kitab dalam hadis maudhu ya biasanya dikumpulkan dalam maudhu'at. Dan hadis-hadis maudhu itu nggak boleh kita lakukan atau kita gunakan sebagai hujjah, nggak boleh. Jangankan kok yang maudhu, yang dhaif saja nggak boleh. Itulah keindahan Islam, ketika Islam mempunyai landasan-landasan termasuk hadis. Hadis itu yang bisa diterima adalah yang sahih atau minimal hasan. Kalau hadis dhaif itu selama tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, maka dia masih dibolehkan untuk masalah fadilah. Misalkan menjelah fadilah ini, sholat itu, puasa ini, puasa itu. Kalau ada hadis dhaif yang itu bisa menjelaskan fadilahnya, selama tidak menyelisihi dari hadis-hadis yang sahih, tidak menyelisihi dari nas-nas yang benar, maka masih bisa diterima sebagai tafdil, sebagai fadilahnya saja, bukan sebagai landasan hujah, landasan syar'i, tetapi hanya untuk fadilahnya saja. Itu hadis yang dhaif. Tapi kalau maudhu, wah nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Jadi ketika ada ustadz, ada kiai, ada ulama mengutip hadis yang dhaif, ya kita harus tolak itu. Kita tidak boleh benarkan itu, apalagi kita tahu itu adalah hal yang dhaif atau maudhu. Jadi walaupun itu sekelas Ustadz Hanan Attaqi, kalau kita mendapati beliau mengutip hadis yang dhaif atau maudhu, ya kita katakan itu maudhu dan kita tidak boleh mengutipnya. Terlepas dari semuanya, keilmuan Ustadz Hanan Attaqi itu perlu kita bahas juga. Memang beliau adalah orang yang ilmunya sangat banyak sekali. Tetapi kalau beliau menyampaikan sesuatu yang keliru atau misal menyampaikan sesuatu yang dhaif, ya kita juga tidak boleh terima. Itulah indahnya Islam ya. Indahnya Islam itu adalah segala sesuatunya harus dengan dalil. Ya, kita
kita itu boleh menolak sesuatu, tapi kita nggak boleh menghujat. Makanya kemarin ketika Ustadz Hadi Hidayat itu debat rame masalah musik itu ya. Kalau kita tanya itu boleh nggak kita menolak pendapatnya Ustadz Hadi Hidayat? Boleh. Kita menolak pendapatnya Ustadz Hadi Hidayat, boleh. Kita tidak terima pendapatnya Ustadz Hadi Hidayat, boleh. Tetapi kalau kita menghujat, kita menghina Ustadz Hadi Hidayat, boleh nggak? Ya nggak boleh. Salah kalau seperti itu. Karena yang namanya perselisihan itu dari dulu sudah ada. Kita mau menerima atau tidak, yaitu urusan kita masing-masing. Menurut kita pendapat Ustadz A adalah yang paling sahih, kemudian Ustadz B ini punya pendapat lagi yang memang dia punya dalil juga, kemudian kita tahu itu nggak sesuai dengan kita, boleh kok kita tolak, tapi jangan menghujat. Karena sama-sama halus sunnah. Ya kecuali kalau ente sama orang-orang sesat, Ahmadiyah, Syiah dan lain sebagainya, mungkin ente bisa mengatakan, oh itu nggak bisa diterima, ente menghujat mereka karena mereka sesat, nggak masalah. Tapi sama-sama halus sunnah loh. Jadi untuk menghadapi perbedaan di antara halus sunnah itu gunakan rasionalitas. Ya gunakan rasionalitas yang waras gitu aja. Jadi boleh kok menolak. Pendapat Ustadz tuh boleh kok ditolak. Selama memang menurut kita itu nggak sesuai, tetapi tidak boleh menghujat. Itu adalah hal yang harus kita camkan baik-baik di dalam hati kita. Begitu banyak ustadz, begitu banyak kiai-kiai, begitu banyak ulama-ulama Ahlussunnah di negeri kita, dengan berbagai macam keilmuan mereka di antara mereka itu banyak sekali. Jadi kalau kita kemudian kok ada ustadz nggak cocok kemudian kita hujat, akan berapa banyak orang yang kita hujat, akan berapa banyak ustadz-ustadz yang akan kita hujat karena mereka tidak sesuai dengan keinginan kita, kan gitu. Logikanya adalah seperti itu. Maka menjadi manusia yang penuh hikmah adalah menerima apa yang menurut kita benar, apa yang menurut kita sesuai dengan apa yang kita fahami, tetapi menolak sesuatu yang mungkin menurut kita tidak fahami tanpa harus menghujatnya, tanpa harus memusuhinya. Itu adalah kebajikan yang paling bijak dalam kehidupan kita, karena begitu banyaknya pendapat-pendapat. Jadi Rasulullah sendiri sudah memprediksikan bahwa kita itu akan berselisih pendapat. Ya, dari 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah memprediksikan bahwa kita itu akan berselisih pendapat. Nah, maka perselisihan pendapat itu membuat kita semakin Islamnya baik atau justru malah Islamnya semakin hancur, maka tergantung kita pribadi masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.